terpidana harus ditolak, sehingga seyogyanya alasan-alasan dari penasihat hukum pemohon peninjauan kembali haruslah ditolak karena bukan merupakan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHP, dan terpidana tetap dijatuhi pidana dan putusan dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan peninjauan kembali memutus sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon peninjauan kembali atas nama Sudirman bin Suratno. 2. Menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali yaitu putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 junto Pengadilan Negeri Cirebon. Diulangi, junto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PN Cirebon tanggal 26 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ingkrah tersebut tetap berlaku. Demikian tanggapan atau jawaban memori peninjauan kembali kami buat. Sekiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkannya. Penuntut umum. Cukup ya? Baik. Halo kawan. Aduh maaf, mata saya silau. Nggak pakai kacamata. Saya pakai kacamata dulu ya, kacamata hitam. Maaf, saya harus pakai kacamata hitam karena saya nggak tahan dengan sinar bleed ya. Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, saya tadi dengerin ya sidang PK-nya Sudirman itu, saya geleng-geleng kepala itu. Geleng-geleng kepala dengan siapa? Geleng-geleng kepala dengan jaksa. Masa jaksa segitu banyaknya itu nggak ada yang ngomong yang enak, itu nggak ada. Semuanya keras bagaikan batu. Isinya cuma penolakan, penyanggahan, interupsi, protes, nggak ada yang enak dari pemohon itu ya, dan juga dari saksi-saksi yang sudah disumpah, saksi yang disumpah di atas Quran ya, itu semuanya juga diabaikan, tidak dianggap saksi novum atau saksi baru, dan tidak dianggap saksi yang berkesesuaian. Dianggapnya itu saksi yang mengada-ada. Apakah itu tugas jaksa? Tugas jaksa itu seperti apa toh? Heran saya itu. Ngikutin sidang live dari kemarin-kemarin tuh nggak ada yang enak. Nggak ada yang enak, pahit semua. Isinya penyanggahan, penyangkalan, menolak, semuanya ditolak, sampai PK-nya ditolak. PK Sudirman ditolak oleh jaksa. Tapi nggak ngaruh jaksa mau nolak itu, nanti hakim di hakim pusat ya, di Mahkamah Agung itu yang bisa memutuskan, yang bisa menilai, yang dimana Hakim Agung yang di Mahkamah Agung Pusat itu sangat berintegritas, berpengalaman tinggi, cerdas, bisa mengetahui materi, punya hati nurani, tahu kebenaran, dan memahami kesaksian-kesaksian yang bersesuaian, kesaksian yang tak terbantahkan. Semuanya bisa dipahami oleh Hakim Agung nanti di kejaksaan di pengadilan ya. Apa itu tadi yang saya omongkan? Saya agak lupa. Kejaksaan di pengadilan tinggi. Mahkamah Agung di Mahkamah Agung. Saking bingungnya itu nonton sidang ini siapa Sudirman, semuanya kok ditolak, saksi-saksi ditolak. Yang jelas saksi sudah disumpah di atas Quran, dan saksi itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dia itu sampai bohong, dia kena azab dan juga kena pidana. Karena sumpahnya itu berdasarkan keadilan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, bukan keadilan material, bukan keadilan material yang berdasarkan berkas, yang berdasarkan BAP, yang berdasarkan saksi-saksi palsu. Kenapa jaksa masih mempertahankan itu dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016 itu masih dipakai aja? Kan jelas jaksanya aja sudah sesat, saksi-saksinya nggak ada nyambung. Dan jelas Sudirman menerangkan bahwa bambu yang dipakai untuk menyakiti itu aja yang motong itu di Polres. Yang motong di Polres, semuanya yang dibuat oleh oknum penyidik. Kalau jaksa masih mempertahankan keputusan yang ingkrah dengan alasan pernah mengajukan gerasi, yang dimana gerasi itu memang diprakarsai oleh oknum yang ada di lapas. Nih ditandatangani untuk mengajukan gerasi. Kan dia nggak baca, asal tanda tangan aja. Para terpidana itu yang nggak bersalah itu nggak baca, asal tanda tangan aja. Karena isinya banyak sekali berderet-deret, dia nggak mau baca, asal tanda tangan aja. Dan dia nggak tahu di situ isinya apa.
isinya kan salah satunya untuk mengajukan gerasi itu kan harus mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Itu syaratnya. Mereka itu pada nggak baca. Cuma kuli bangunan, maaf, bukannya merendahkan. Saya juga cuma orang jalanan, bukan merendahkan. Kalau kuli bangunan itu kan baca segitu banyaknya itu pengajuan gerasi ya. Itu kan wah tulisannya wis dibalik-balik banyak sekali, tekan kan nggak mungkin baca. Langsung aja ditandatangani, nggak tahu isinya apa. Dan sudah mengajukan lagi kasasi, mengajukan dan sebagainya, sudah sampai puncak, itu tetap dipertahankan. Dalam arti dipertahankan itu keputusan hakim yang sudah inkrah, ya, keputusan hakim yang sudah inkrah, yang dimana waktu itu ketua hakimnya namanya Eti, yang sekarang tugas di pengadilan Kebumen Jawa Tengah ya. Payah. Sini nggak mutu ini. Apakah tugas jaksa itu seperti itu? Tugasnya menyangkal, menyanggah, nggak ada enaknya. Bener nggak ada enaknya. Mbok yo enak. Oh ya, kesaksian Anda, kesaksian Widi, kesaksian Mega bisa dipertanggungjawabkan dan saya terima. Gitu kan enak kan, jelas anak itu jelas-jelas jujur, sudah disumpah demi Quran, demi Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau dia bohong kan dia takut dosa, takut kena azab, takut kena karma di dunia, belum nanti di akhirat. Jadi jaksa ini cuma mengandalkan kebenaran material aja yang berdasarkan BAP, berdasarkan berkas-berkas. Berdasarkan BAP menuju ke kebenaran yang hakiki. Apa pula itu hakiki? Dari berkas saja udah amburadul, sudah disangkal. Apalagi keadilan yang paling tertinggi, yaitu keadilan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Mana nyampe pikiran oknum jaksa ya. Saya katakan semua oknum, yang jelek-jelek, yang bagus-bagus bukan oknum, tapi benar-benar seseorang yang intelektual dan profesional. Oke, langsung kita gas, kita simak ya. Oh, itu di situ, kita simak. Yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara akuo, maka dalil-dalil pemohon peninjauan kembali yang menyatakan kejadian seperti jalan lalu lintas tidak berdasar secara hukum, sehingga apa yang menjadi dalil-dalil pemohon peninjauan kembali bukan suatu keadaan baru atau novum dan selayaknya harus ditolak. 2. Bertentangan dalam berbagai putusan bahwa dalil dari pemohon peninjauan kembali yang menganggap putusan Pengadilan Negeri nomor 3 tanggal 26 Mei 2017 dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 tanggal 26 Mei 2017 sebagai putusan yang saling bertentangan tersebut sangat keliru, karena antara putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3 dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 adalah fakta yang nyata terungkap dalam persidangan yang saling menguatkan dalam majelis hakim memutus perkara akuo. 3. Kekhilafan atau kekeliruan hakim bahwa dalil pemohon peninjauan kembali yang disampaikan dalam pemohon di luar ruang lingkup kekhilafan atau kekeliruan majelis hakim. Oleh karena kekhilafan atau kekeliruan majelis hakim adalah memuat pertimbangan hukum terkait perbuatan material, dan majelis hakim yang memutus perkara ini telah mempertimbangkan kebenaran yuridis. 4. Keterangan saksi Renaldi, saudara Adi Haryadi, saudara Ismail, saudara Purnomo, saudara Mega, dan saudari Widi adalah tidak dapat dijadikan realita fakta hukum, mengingat keterangan satu sama lain saling bertentangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dikhawatirkan dari keterangan tersebut terdapat logical fallacy atau kesesatan logika atau sesat pikir dalam hukum. 5. Bahwa dalam tanggapan atau jawaban memori peninjauan kembali ini kami lampirkan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan tertanggal 18 Desember 2017 tentang oleh terpidana 1 Hadi Saputra alias Bulang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muarab, terpidana 3 Jaya bin Sabdul, dan terpidana 4 Supriyanto alias Abdul bin Sutadi. 2. Permohonan gerasi dari terpidana kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas 1 Cirebon masing-masing tanggal 24 Juli 2019. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 G 2020 tentang penolakan permohonan gerasi terpidana 1 Hadi Saputra, terpidana 2 Eka Sandi, terpidana 3 Jaya, terpidana 4 Supriyanto. Tanggal eksekusi telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2017 berdasarkan surat perintah Kepala Jaksaan Negeri Kota Cirebon nomor print 1528 junto putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 tanggal 1 Agustus 2017 atas nama terpidana 1 Hadi Saputra alias Bulang bin Kasana, 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Murab, Jaya 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, 4 Supriyanto, 5 Sudirman menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup.
bahwa keterangan pemohon peninjauan kembali pada tahap penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan sidang sebagai saksi telah menerangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum terjadi tindak pidana baik dilakukan oleh pemohon peninjauan kembali dan para terpidana lainnya. Keterangan dari pemohon peninjauan kembali tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, tingkat pengadilan tinggi dan mahkamah umum dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemohon peninjauan kembali juga telah melakukan jauhan gerasi yang pada pokoknya menyesali dan mengakui perbuatan serta pada sidang peninjauan kembali atas nama Saka Tatal, pemohon peninjauan kembali tetap berdasarkan sebagai saksi perkara aku bahwa pemohon peninjauan kembali telah mengajukan peninjauan kembali pada kesimpulan minta pemohon peninjauan kembali bukan pelaku tindak pidana pembunuhan dan perkosaan. Hal tersebut dapat dipertimbangkan secara hukum karena sikap pemohon peninjauan dapat dianggap mempermainkan hukum dan sangat bertentangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dikhawatirkan keterangan-keterangan yang berubah-ubah dapat menimbulkan kesalahan logika atau sesat fikir dalam hukum. Bahwa sikap dari pemohon peninjauan kembali dalam menyampaikan keterangan di berbagai tingkat pemeriksaan sebagai saksi dan terdakwa tidak konsisten serta tidak menghormati institusi peradilan sehingga perbuatan pemohon peninjauan kembali dipandang sebagai perbuatan yang mempermainkan hukum. Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang telah dibantah oleh jaksa penuntut umum dengan memperdomani pasal 263 ayat 2 KUHP dapat disimpulkan bahwa alasan novum perbedaan berbagai putusan dan kekhilafan hakim yang diajukan dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa seluruh isi memori peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum, kemudian tidak terdapat pertentangan dalam berbagai putusan majelis hakim dan alasan-alasan terkait kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara pemohon Sudirman bin Suratno bukanlah merupakan alasan yang dapat dipertimbangkan atau diterima. Dikaitkan berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat 2 huruf A KUHP, permohonan peninjauan kembali terpidana harus ditolak sehingga seyogyanya alasan-alasan dari penasihat hukum permohonan peninjauan kembali haruslah ditolak karena bukan merupakan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHP dan terpidana tetap dijatuhi pidana dan putusan dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan peninjauan kembali memutus sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon peninjauan kembali atas nama Sudirman bin Suratno. 2. Menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali yaitu putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 Junto Pengadilan Negeri Cirebon. Diulangi, Junto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PN Cirebon tanggal 26 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ingkrah tersebut tetap berlaku. Demikian tanggapan atau jawaban memori peninjauan kembali kami buat sekiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkannya. Penuntut umum. Cukup ya? Baik.